pemindahan beberapa warga negara Gaza untuk dipindahkan keluar. Salah satunya di Afrika Selatan. Seperti apa kebenarannya, Bang? Ini kabar yang betul terjadi. Ada sempat dikemukakan akan diberangkatkan pasukan perdamaian. Prabowo sudah siap memberangkatkan pasukan perdamaian untuk menuju ke Gaza. Hati-hati nih ketika mau kirim pasukan perdamaian. Kita tanya dulu mandat kita nih apa nih? Ya, Ikhwanul Muslimin teroris. Trump mengatakan mulai memproses penetapan Ikhwan sebagai teroris. Kenapa? Solusi dua negara bagi warga Palestina masih relevan nggak? Saya nggak sepakat. Sebenarnya keriuhan ini itu tujuannya kemana? Ujungnya yang jarang diangkat publik ialah Israel itu memang betul-betul ingin menguasai jalur Gaza untuk membangun terusan Ben Gurion. Misi untuk membangunnya itu persis di samping jalur Gaza. Kan dia nggak mungkin bikin di Tel Aviv, terlalu jauh. Nah yang paling dekat itu di samping jalur Gaza. Ini motifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu di The Sungkars and Friends. Nah, sekarang ini bersama saya Sabil Zaidan, kita sudah kedatangan seorang tamu yang di beberapa episode sebelumnya pernah juga meramaikan The Sungkars and Friends, dan beliau hadir untuk memanaskan kembali nih. Karena kan kalau kita berbicara tentang Palestina, teman-teman, kita tahu di belakangan ini agak sedikit tenang gitu ya setelah proses gencatan senjata. Nah, namun ternyata di balik ketenangan itu banyak hal yang sekarang bakal kita kuak, dan ternyata hal-hal itu adalah hal-hal yang bikin saya tadi sempat ngobrol dengan beliau tapi benar-benar tercengang. Wah, luar biasa ternyata. Salah satunya, nanti aja deh kita sebutin ya. Karena kita kenalan dulu sama beliau. Guru kita, abang saya, sahabat kita semuanya, Bang Pizarro Ghazali Idrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Sabil. Alhamdulillah. Bang Pizarro sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun tiap hari kita nggak pernah tenang. Karena apa nih? Karena tidak ada gencatan senjata di Gaza. Ternyata di balik berita ketenangan itu di belakangnya masih berkecamuk. Masih berlangsung genosida terhadap bangsa Palestina. Dan sekarang sejak gencatan senjata, quote and quote gencatan senjata, hampir 400 warga Gaza tewas. Jadi menurut saya nggak ada gencatan senjata di Gaza. Karena serangan masih terus dilakukan. Pembantaian itu masih ada? Masih ada. Nah ini menarik sekali ya. Dan kabarnya juga tidak hanya pembantaian saja yang berlangsung, tapi genosida dengan cara halus juga ada di sana ya. Nanti kita bahas ya Bang ya. Siap. Nah sahabat, Bang Pizarro ini merupakan seorang kandidat PhD bidang hubungan internasional Universitas Sains Malaysia, dan beliau merupakan peneliti Asia Middle East Center for Research and Dialogue. Dan juga beliau adalah Direktur Baitul Maqdis Institute. Nah, tadi sempat kita spill satu nih ya, Bang Pizarro, mengenai genosida yang caranya halus banget. Iya betul. Dan ini ternyata rame setelah kita coba searching gitu ya, ada kejadiannya tentang pemindahan beberapa warga negara Gaza gitu ya untuk dipindahkan keluar di beberapa negara yang lain yang ada di dunia ini. Salah satunya di Afrika Selatan. Ini kabar yang mesti saya konfirmasi, seperti apa kebenarannya Bang? Iya, ini kabar yang betul terjadi. Ada pemindahan secara ilegal warga Gaza dari teritorinya menuju ke berbagai negara. Salah satunya Afrika Selatan. Jadi Israel memang memiliki misi untuk bagaimana caranya wilayah Gaza yang ditempati 2 juta warga Gaza itu kosong. Jadi wacana kemarin dari presiden kita untuk memindahkan ternyata kejadian gitu ya? Iya, kejadian. Karena kan genosida itu bukan sekedar membunuh orang, tetapi juga menguasai wilayah tersebut, mengosongkan wilayah tersebut dari entitas penduduk populasi yang original di situ. Nah, salah satu ialah memindahkan warga Gaza ke negara lain. Dan kemarin kejadian nih modusnya bahwa ada sejumlah warga Gaza yang kemudian dinaikkan pesawat charter, penerbangan misterius. Kenapa misterius? Karena nggak jelas tujuannya. Kalau kita naik ke pesawat aja di dalam kota itu kan ada nomor maskapainya, tujuan kemana, jam berapa pemberangkatan, itu kan jelas. Itu penerbangan yang resmi dan legal. Ini mereka diterbangkan tanpa ada tujuan yang sangat jelas. Mau kemana?
Mereka bingung tiba-tiba sudah sampai di Afrika Selatan. Tadinya mendarat dulu di Kenya dan kemudian dipindahkan ke Afrika Selatan. Oke, dengan kondisi mereka itu waktu berangkat emang nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sama bahwa sekali, Afrika Selatan, gitu, tidak tahu. Ada sempat informasi bahwa mereka akan diterbangkan ke Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Indonesia. Indonesia juga, karena kan di sini mayoritas Muslim. Di Malaysia juga punya komunitas Palestina sangat kuat kan di Malaysia. Betul, gitu. betul. Nah, mereka ada informasi diiming-imingkan akan diterbangkan ke Malaysia, tapi tiba-tiba dilempar jauh ke Afrika Selatan. Yang orang Afrika Selatan juga bingung, loh kok tiba-tiba ada ratusan gelombang warga Palestina tiba-tiba mendarat di negaranya mereka gitu. Makanya kan tidak diizinkan masuk karena nggak ada dokumen resmi, nggak ada dokumen ilegal, ya. Kemudian tidak ada berkas-berkas yang legal bahwa mereka memang akan diterima di Afrika Selatan. Jadi seolah-olah kayak backpackeran gitu ya, naik pesawat, tiba di Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan nggak tahu ada pendaratan ini. Betul. Dan sama sekali nggak ada dokumennya. Iya, ini pesawat goib. Oke. Jadi pesawat goib ya, bagaimana mungkin sebuah penerbangan pihak imigrasinya tidak menerima. Betul. Ya kan, kayak gitu. Dan ini yang terjadi, dan ini menurut saya ini modus secara halus dan soft, ini soft genosida. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya Bang, siapa yang menjadi sponsor? Karena kan ada demand, ada supply-nya dong. Iya. Nah, betul. ini dua elemen ini nih seperti apa? Nah, ini menarik ya. Siapa sebenarnya di balik dalang ini semua ya? Kok bisa orang Gaza itu kemudian keluar diterbangkan? Sekarang kan Israel aja bangun garis kuning kan? Bagi orang yang melewati garis kuning di Gaza itu ditembak sama Israel, tembak mati. Tapi ini ada sekelompok gelombang orang-orang Gaza ratusan yang bebas keluar dari jalur kuning dan kemudian diarahkan ke wilayah Israel Selatan dan kemudian diterbangkan ke negara lain. Siapa di belakangnya? Ya Israel. Gitu. Ya, karena Israel itu dia punya badan tersendiri yang mengatur urusan pendudukan di Palestina. Ya, jadi mereka lah yang merancang ini semua melewat sebuah lembaga namanya Al-Majid Al-Europe. Ini lembaga Palestina memang, di situsnya lembaga Palestina yang bertujuan membantu orang Palestina keluar. Tetapi menariknya, lembaga ini ketika didatangi ke Yerusalem, tempat kantornya, itu bodong. Goib juga? Goib. Gila. Gitu ya, kantor bodong gitu ya. Nggak ada itu. Padahal situsnya ada, di situsnya ada alamatnya, pas disamperin kok nggak ada orang. Nggak ada badannya, nggak ada bangunannya. Strukturalnya. Dan menariknya setelah ditelisik lebih jauh, dia punya kaitan dengan penjajah. Ya, gitu. Dia punya kaitan dengan Israel, dan di atas mereka itu ada salah seorang tokoh di Israel yang berkewarganegaraan ganda, Israel Estonia, ya, yang memiliki kaitan sangat kuat dengan otoritas penjajah, dan mereka inilah yang mengatur genosida halus ini, mengeluarkan warga Gaza dari tempatnya dan diterbangkan ke berbagai negara. Oke, jadi kalau kemarin hanya sekedar isu gitu ya, bahwa warga Gaza dipindahkan keluar dari Gaza, banyak yang menolak, tapi ternyata ada yang mulai beroperasi senyap lah ya. Betul. Secara halus kemudian memindahkan ke beberapa wilayah yang ada di luar dari Gaza. Nah, ini sesuatu yang sepertinya apa ya? Kita memprihatinkan gitu ya, karena kan ada beberapa yang mereka berjuang di tanah kelahirannya dan negaranya, gitu, tapi ada yang berpindah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kan tadi kantornya bodong. Iya. Kemudian setelah ditelisik memang larinya ke penjajah semua gitu ya, bermuaranya. Tapi ketika mereka menyebarkan isu ini, informasi, saya mau bikin penerbangan keluar dari Gaza. Nah, mereka ini kontak-kontakannya sama siapa? Gitu. Ada nggak sih sebenarnya secara flow mekanismenya? Iya, ada. Ya ada. Ya, dia kontak dengan salah sebuah agen yang beroperasi dengan Israel ya, untuk memindahkan mereka. Jadi orang-orang agen-agen ini memanfaatkan spiritnya orang Gaza. Udah putus asa mungkin ya. Mereka terus dibombardir dan lain sebagainya, dan kemudian memanfaatkan orang-orang Gaza yang punya kelebihan rezeki ya. Karena bayar. Ini bayar. Berapa Bang bayarnya? Range-nya kalau menurut investigasi sekitar 1.500 sampai 6.000 dolar. Ya, itu dia bayar. Bayangkan ya, mereka disparate, masih dieksploitasi juga, dibayar kemudian diterbangkan ya, gitu. Jadi ada kontaknya, ada agennya, ada pemainnya yang memainkan ini semua, dan pemain ini walaupun mengatasnamakan lembaga Palestina, dia memiliki jaringan dengan Israel. Ya, di sini karena nggak mungkin kan mereka bisa keluar begitu saja tanpa ada garansi dan jaminan dari tentara Israel. Benar. Kan dia nanti melewati jalur merah tuh bahasa itu.
yang disebut Israel sebagai Yellow Line. Orang Palestina atau Gaza, siapa saja yang menembus Yellow Line itu kan ditembak sama Israel. Betul. Tapi ini mereka bisa dengan sangat mudah dimasukkan ke bis-bis lalu diarahkan ke wilayah bandara Israel dan kemudian diterbangkan. Jadi sangat terstruktur, tersistematis ya untuk memuluskan rencana Amerika Serikat dan Israel mengosongkan jalur Gaza. Mungkin kita melihatnya ini kan 100 orang, tapi jangan lupa ini udah berkali-kali loh terjadi. Oh ternyata penerbangan ini udah berkali-kali gitu ya? Ya, sempat juga selain ke Afrika Selatan ke wilayah Kenya, ya kemudian juga ada informasi ke Indonesia. Oh, gitu. Dengan pesawat goibnya itu? Iya, dengan ada permainan ya antara agen-agen ini dengan otoritas Israel, otoritas penjajah. Jadi ini udah berkali-kali dilakukan dan kita jadi ingat dulu Trump kan punya konsep Riviera Timur Tengah, ingin menjadikan Gaza itu kota internasional, kota ekonomi, dan juga dia juga memiliki misi untuk menguasai jalur Gaza. Jadi ini masih selaras dengan rencananya Trump untuk benar-benar membuat Gaza itu kota non perjuangan, non perlawanan, yang tunduk 100% kepada Amerika dan Israel. Oke, spirit perlawanan itu benar-benar dinihilkan ya? Dihabisi. Luar biasa, gila Yeah. ya. Nah ini banyak mungkin sahabat-sahabat kita yang baru melek dengan kejadian ini gitu ya, atau udah ada yang tahu tapi masih bingung, bener nggak? Pertanyaan berikutnya Bang Bizarro terkait dengan kalau kita kan penerbangan pasti ada kontak-kontakan dong antar bandara atau antar apa ya bahasanya seperti itu. Ini otoritas penerbangan antar negara, antar bandara ini mengetahui nggak sih ada pesawat dari titik A menuju titik B sedang melakukan perjalanan. Nah, ini seperti apa? Jadi mereka ini melakukan penerbangan dengan pesawat charter. Ya, pesawat sewaan yang dilakukan oleh Israel dan kemudian disiapkan oleh mereka untuk diterbangkan ke sebuah negara antah berantah lah kayak gitu. Dan ini tentu tidak melalui koordinasi di negara tujuan. Karena apa? Dalam konteks penerbangan misterius kemarin ke Afrika Selatan, pihak imigrasi Afrika Selatan tidak merasa berkewajiban menerima mereka dan tidak ada informasi sebelumnya. Tiba-tiba mereka mendarat begitu saja tanpa dokumen resmi, tanpa dokumen ilegal, makanya tertahankan di imigrasi. Di imigrasinya Johannesburg yang ada di Afrika Selatan. Ya, mereka baru di kemudian ya orang Palestina juga bingung kok tiba-tiba kami udah ada di Afrika Selatan dari Gaza. Ya padahal ada informasi yang mereka akan dibawa ke negara Asia, Asia Tenggara atau yang lainnya, tiba-tiba mendarat di Afrika Selatan dan kemudian imigrasi menahannya baru kemudian diizinkan setelah Presiden Afrika Selatan turun tangan. Karena menganggap ini ada isu kemanusiaannya. Ya, karena mereka ini warga Gaza yang menjadi korban genosida akhirnya diizinkan masuk oleh Afrika Selatan. Tapi kan itu betul-betul itu kan sebenarnya ya kemurahan hati Presiden Afrika Selatan saja dan mereka sebenarnya juga memahami ya aktivis-aktivis Palestina yang ada di Afrika Selatan ini bagian dari genosida halus yang untuk memuluskan niatnya Netanyahu dan Donald Trump untuk mengosongkan jalur Gaza. Oke, jadi artinya teman-teman aktivis yang ada di Afrika Selatan juga aware ya? Juga aware gitu, karena mereka juga nggak merasa dikomunikasikan. Gitu. Harusnya kan ketika ada orang Palestina mau ke Afrika Selatan, ya minimal NGO Palestina. Betul. Bahkan kedubes Palestina yang di sana tuh tidak tahu. Nah, itu tadi saya mau nanya nih, gimana dengan kedutaan besar Palestina yang ada di Afrika kedubes Selatan? Palestina yang ada di Afrika Selatan sama sekali tidak tahu menahu. Gitu, bahwa akan ada rombongan pesawat charter yang akan tiba di Afrika Selatan. Jadi ini betul-betul penerbangan yang sangat misterius yang tanpa koordinasi dengan kedutaan besar Palestina dan akhirnya kan kedubes Palestina di Afrika Selatan memberikan warning kepada warga Gaza untuk hati-hati dimanfaatkan oleh Israel dan agen-agen nakal yang memiliki misi memang untuk mengeluarkan warga Gaza. Seharusnya kita mendorong orang Gaza yang di pengungsian diaspora kembali ke Gaza harusnya. Betul. Ya, karena itu rumah mereka, tempat mereka, bumi mereka. Bukan kemudian mengeluarkan mereka karena akan sulit masuk kembali setelah mereka diaspora. Oh, itu impact-nya ketika mereka Impact-nya ke situ. Makanya kan kenapa banyak kalangan meminta pemerintah Indonesia untuk hati-hati membawa orang-orang Gaza dari dalam karena mereka nggak akan bisa balik lagi. Karena ya karena akan dilarang oleh Israel. Ya, kemudian juga di perbatasan tidak disetujui oleh Israel. Oh, terkait dengan legalitas mereka kembali ya. Iya, orang Israel kan tujuannya mengosongkan jalur Gaza. Kalau kemudian mereka kembali, misinya gagal dong. Semakin memudahkan untuk mereka menolak. Iya, gitu ya. makanya itu kemudian ketika mereka sudah keluar, itu akan sangat sulit. Bahkan ada yang mengatakan itu tidak bisa masuk. Kembali ke jalur Gaza.
Oke, ini semakin jelas arahnya kemana gitu ya sahabat-sahabat Iya. ya. Dan menariknya kalau kita berbicara isu ini juga pastinya ketika otoritas Israel gitu ya, otoritas penjajah ini berani melakukan seperti itu, ada dong di belakangnya background yang menjadi dekengan lah seperti itu ya, ada backingnya gitu ya. Siapa yang menjadi backing secara besaran project ini, Bang Iya. Bizarro? Selama ini kan dunia itu nggak benar-benar serius memerdekakan Palestina. Walaupun ada pengakuan negara Eropa kepada Palestina, tapi tidak diikuti dengan tindakan-tindakan strategis. Ya menurut saya di balik ini semua ada peran Amerika Serikat. Ya, karena Israel masih bisa eksis salah satunya lah karena dukungan dari Amerika Serikat dan selalu memberikan impunitas kan kepada Israel gitu. Nah, jadi menurut saya ini ada peran dari kelompok Zionis internasional dari Amerika Serikat yang kemudian menjadi backing ini semua gitu. Karena sampai sekarang kita lihat Amerika juga nggak ada itu pertama itu memang bagian dari rencana Trump dan tidak ada upaya Amerika untuk serius benar-benar menghentikan genosida di jalur Gaza. Kan nggak ada. Ya. Apa sebenarnya? Kemarin KTT di Mesir diklaim gencatan senjata, tapi ketika para sandera dikembalikan kembali kepada Israel, serangan kembali dilakukan. Makanya saya mengatakan tidak ada gencatan senjata di Gaza. Ya, yang ada ongoing genocide. Genosida yang berkelanjutan. Manis di bibir aja ya. Iya, dan kita tuh dunia Islam serius nggak sih? Itu juga menjadi pertanyaan bagi kita. Kita serius tidak? Oke. Ya. Aksi sudah mulai melanda kayaknya. Iya, aksi sudah mulai melandai, menganggap kemudian gencatan senjata sebagai final. Padahal ini gencatan senjata loh. Gencatan senjata berarti belum betul-betul perdamaian terwujud. Karena hanya sementara. Iya. Apalagi Netanyahu udah mengatakan ini hanya gencatan senjata sementara, kami akan terus melakukan genosida. Bahkan sebelum gencatan senjata selesai, dia sudah melakukan. Ya, yang sekarang hampir 400 warga jiwa ya per hari ini ya, itu warga Palestina ya, warga Gaza itu meninggal dunia akibat serangan yang kembali yang dilakukan oleh Israel, dan ada hampir 500 pelanggaran gencatan senjata hanya dalam 1 bulan. 500, dan jangan lupa ini bukan sekedar serangan, tapi juga membatasi akses bantuan kemanusiaan. Itu juga bagian dari genosida. Ya, karena seharusnya 600 truk masuk ya setiap hari ke Gaza, sekarang hanya 200 truk. Hanya sepertiganya diizinkan oleh Israel. Gitu. Itu juga genosida, bukan sekedar senjata, tetapi kelaparan itu juga bagian dari genosida yang dilakukan oleh Israel. Berarti ada beberapa jalur genosida dong sekarang ya? Iya, gitu. Ada kemudian juga membatasi akses tadi bantuan kemanusiaan, genosida yang terus berlanjut, kemudian di tepi barat sekarang terjadi penembakan, pembunuhan yang terus berlangsung. Jadi Gaza diklaim gencatan senjata, tepi barat terus dihajar sama Israel. Oke, ternyata kalimat gencatan senjata itu ngapusi ya. Bohong-bohongan aja ini ya. Nah, Bang Bizarro, kan ada sempat dikemukakan dari konferensi atau hubungan internasional di PBB. Akan diberangkatkan pasukan perdamaian. Salah satunya menjadi isu juga di Indonesia. Indonesia, Pak Prabowo sudah siap memberangkatkan pasukan perdamaian untuk menuju ke Gaza gitu ya. Nah, ini sebenarnya semudah itukah PBB mengiyakan adanya pasukan perdamaian? Iya, jadi ini sebenarnya bukan usulan PBB, usulan Amerika yang diadopsi oleh PBB. Oke. Ya kan gitu. Jadi ini 100% ini pemikirannya Trump ya di PBB itu, dan kemudian akhirnya disahkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengirim apa yang mereka sebut sebagai pasukan stabilisasi internasional, pasukan stabilisasi Gaza. Ya, nah namanya sih keren, stabilisasi, pasukan perdamaian. Tapi apakah betul-betul mereka punya mandat perdamaian? Ya, ternyata kalau kita lihat butir-butir itu enggak. Ya, contohnya ialah ini yang perlu hati-hati direspon pemerintah Indonesia, karena mandat pasukan internasional yang akan dikirim ke jalur Gaza nanti ialah salah satu ialah melucuti senjata para pejuang Gaza. Oke, gitu. Sebentar. Saya agak menelaah dulu nih. Pasukan perdamaian internasional berangkat ke Gaza, ke Palestina, kemudian secara misi mendamaikan gitu ya. Tapi ada tambahan misi di dalamnya, melucuti senjata pejuang-pejuang Gaza. Betul. Agak nggak masuk akal nih. Iya, pertanyaannya apakah genosida sudah berhenti di jalur Gaza? Tidak. Bahkan tadi saya katakan tidak ada gencatan senjata di Gaza, yang adalah ongoing genocide. Kedua, apakah
kemerdekaan sudah diraih oleh bangsa Palestina, menurut saya simpel ya. Itu udah autopilot ya, pejuang Gaza itu melucuti senjata sendiri. Kalau kemerdekaan mereka raih, genosida berhenti. Betul. Autopilot itu pasti Iya. pejuang-pejuang yang ada di Gaza itu melucuti senjatanya sendiri. Iya. Dan dibentuk tentara nasional. Benar-benar. Kayak gitu. Tetapi ini kan tidak ada jaminan itu. Lalu tiba-tiba dikirim pasukan untuk melucuti senjata para pejuang. Pertanyaannya, senjata Israel dilucuti tidak? Nah, itu dia. Ya. Ini kan jadi ngebawa kita di logika penjajahan di Indonesia dulu ya. Benar. Tiba-tiba ada pasukan perdamaian dari luar Indonesia datang ke Indonesia. Pejuang kita Iya. senjatanya dilucutin. Betul. Nah, sementara kan belum merdeka. Iya. Tiba-tiba ada nih misalnya serangan dari penjajah. Kita mau ngelawan pakai apa? Iya, Gitu kan. iya. Logikanya Oke. kita nerima nggak Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asyari, Iya. Pangeran Diponegoro dilucuti senjatanya, sedangkan atau alat perlawanannya, sedangkan Belanda terus melakukan kolonialisme. Nah, Kalau kita menolak, logika yang sama harusnya juga berlaku di Gaza. betul. Jangan sampai kita standar ganda. Iya, Ya, kita dulu kan bahkan agresi militer Belanda 1, 2 di kita, dan kita menolak ya kan sampai dibawa konferensi meja bundar karena kita sudah mengklaim kemerdekaan tapi masih terus Hajar. diserang oleh Belanda. Logika yang sama harusnya juga gitu Betul. di Gaza. Ini- Apalagi ini udah genosida. Banyak kalangan mengatakan jumlah korban tewas di Gaza itu 200.000 orang, bukan 70.000. Menurut lembaga-lembaga riset medis. Iya, iya. Karena mohon maaf ya, yang hanya ketemu tangannya aja, ketemu kakinya saja, kepalanya saja, ya itu tidak teridentifikasi sebagai satu kesatuan tubuh, gitu. Makanya ada lembaga riset di Inggris yang mengatakan sebenarnya jumlah korban jiwa di Gaza itu bukan 70.000, bisa mencapai 200.000. Oke, Kayak 2 gitu. sampai 3 kali lipat lebih gitu ya. Nah, makanya kita harus hati-hati nih ketika mau kirim pasukan perdamaian. Kita tanya dulu ya kepada PBB, mandat kita nih apa nih? Iya, iya, iya. Ya, kalau sekedar memberikan bantuan medis, membuka akses bantuan kemanusiaan, membantu warga sipil, kita setuju. Iya, iya. Dan mencatat pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata. Kan itu salah satu betul. mandat pasukan perdamaian. Tapi kalau kemudian kita diberikan beban untuk melucuti senjata para pejuang, ini sama aja Israel sama Amerika ngamprokin kita sama orang-orang Palestina. Iya, mana kan biasanya kita barengan gitu ya, Iya, bergandengan tangan. kayak Sekarang gitu. malah kita dihantemin Kita gitu. dijadikan kepanjang tanganan mereka untuk melawan para pejuang Gaza. Enak kan Netanyahu sama Iya. Trump tinggal Cuci ongkang tangan. kaki. No, bukan gue yang lucutin kan orang negara-negara Islam. The biggest Muslim country. Nah, bukan kami. Iya, The biggest Muslim country yang melucuti senjata. Hati-hati, ini jebakan Batman. Oke, nah ini yang mungkin nanti bisa dilihat lagi ya dari apa sih scope of work-nya kan seperti Iya, itu ya. betul. Sehingga kita nggak tadi kayak yang bilang Bang Bizarro nggak kejebak Batman gitu kan. Iya. Tiba-tiba aja suruh ngelucutin pejuang-pejuang di sana. Ya kalau sudah merdeka, kalau belum kan ini PR juga gitu Betul. ya. Dan ini menariknya, orang-orang Palestina, faksi-faksi Palestina, bangsa Gaza menolak adanya tugas pasukan internasional untuk melucuti mereka. Oke. Gitu. Ini ditolak. Nah, artinya ini pesanan Amerika dan Israel. Oke. Bukan dari bangsa Gaza. Kan lucu, kita mau ngirim pasukan perdamaian ke sebuah tempat, tapi namanya pasukan perdamaian, tapi ditolak oleh warganya. Iya, iya. Dan artinya mereka nggak pernah diajak konsultasi kan kayak gini nih. Betul. Ya nggak diajak musyawarah nih. Tiba-tiba ada keputusan besar yang harus dibebankan kepada mereka. Israelnya dikasih apa? Aman aja tuh. Dewan Resolusi PBB kita nggak ngelihat ada tekanan betul-betul kepada Israel, memberikan sanksi kepada Netanyahu, melucuti senjata-senjata para tentaranya, menuntut mereka menarik mundur pasukan dari jalur Gaza. Kan sekarang masih eksis dia di jalur Gaza. Israel tetap aman tuh, nggak tersentuh. Dan yang mungkin menjadi di luar nalar adalah ini pasukan perdamaian tapi secara rules-nya yang bikin adalah penjajah. Iya, Gitu kan. Iya betul. Tupoksinya yang bikin penjajah. Anomali ya. Iya. Iya. Nah, ini gimana ceritanya gitu. Makanya itu ini namanya penjajahan gaya baru. Luar biasa. Gitu. Semua bisa disetting gitu ya. Iya. Kan yang menentukan cetak biru perdamaian itu sekarang Barat. Versi mereka itu sekarang yang menentukan perdamaian. Padahal mereka itu justru yang meruntuhkan perdamaian dan melanggarkan penjajahan. Nah, ini Gozul Fikrinya tuh di sini nih. Oke. Gitu. Dan ini mungkin juga hal-hal yang perlu diwaspadai dan juga menjadi menjadi alarm buat teman-teman yang membela pejuang-pejuang di Gaza gitu ya. Kemudian membersamai rakyat Palestina. Ini sesuatu yang bisa dimasuki dengan anomali-anomali seperti tadi Iya, Bang betul. Bizarro sampaikan. Iya. Oke, Bang Bizarro sudah ada 2 hal di sini ya. Iya. Di balik gencatan senjata gitu ya. Iya. Sudah ada tadi berpindahnya genosida halus ya, orang-orang yang keluar dari Gaza, kemudian adanya isu
Dewan pasukan perdamaian yang akan dikirim oleh Dewan Keamanan PBB. Masih banyak hal lagi yang kabarnya ada di sana. Iya, ini salah satu ini di Dewan Keamanan PBB ini yang salah satu lagi menarik ialah mereka nanti akan membentuk Dewan Perdamaian, Board of Peace di jalur Gaza. Oke. Untuk menggeser peran para pejuang sebagai otoritas resmi yang ada di Gaza. Gitu. Menarik ya, Board of Peace ini, Dewan Perdamaian ini akan mengambil orang asing untuk menjadi pemimpin di Gaza. Gitu. Dulu kan kita ingat ada Tony Blair. Ya, Tony Blair yang disebut-sebut sebagai nanti akan ditunjuk sebagai ketua Dewan Transisi di Gaza. Orang asing, orang bule. Pertanyaannya, emang gak ada yang capable di Gaza, di Palestina sampai harus transfer orang bule. Dan kemudian apalagi orang bule itu belum tentu ngerti Gaza. Betul. Yang tahu Gaza itu kan bangsa Gaza dan pejuangnya. Kenapa mereka yang menginginkan mereka berdaulat justru digeser. Nah, jadi ini kalau kita lihat ini sebenarnya kolonialisme gaya baru nih. Ya, menghabisi para pejuang, kemudian melucuti senjatanya dan menggeser kekuasaannya. Pertanyaannya, motifnya apa sih? Nah, ini yang paling seru nih. Iya. Karena genosida kemarin lama berlangsung gitu ya. Sampai 2025 masih ada. Kemudian setelah semuanya gencatan senjata, ada lagi rame-rame. Iya. Setelah rame-rame tentang pemindahan genosida secara halus, ada lagi tentang pasukan keamanan PBB. Iya. Nah, sebenarnya keriuhan ini itu tujuannya kemana? Nah, ini pertanyaan menarik ya dari Bang Sabil nih ya. Ini kan pasti ada muaranya. Betul. Ini kan pasti ada ujungnya. Nah, ujungnya yang jarang diangkat publik ialah Israel itu memang betul-betul ingin menguasai jalur Gaza untuk membangun terusan Ben Gurion. Kanal Ben Gurion. Kayak gitu ya. Kanal terusan. Kita ada terusan Suez di Mesir. Dan Israel juga sedang merancang terusan Ben Gurion. Jadi jalur maritim, jalur ekonomi perdagangan nanti nggak lagi lewat terusan Suez. Israel memiliki misi untuk membangunnya itu persis di samping jalur Gaza. Oke, kalau kita berbicara dari sisi peta gitu ya, Iya. kan nanti mungkin bisa ditampilin lah ya petanya seperti apa. Ada terusan Suez, kemudian ada lagi daratan di Gaza. Nah, posisinya berarti ketika Gaza dekat sama Gaza banget gitu. Betul, dekat sama Gaza banget. Karena kan itu yang paling dekat dengan Laut Merah, jalur Laut Merah. Kan dia nggak mungkin bikin di Tel Aviv, terlalu jauh. Nah, yang paling dekat itu di samping jalur Gaza. Ini motifnya. Kan kita mikir ya, nggak mungkin kan Israel, Amerika menghabiskan investasi miliaran dolar bernafsu untuk mengosongkan Gaza dan juga mengusir para pejuangnya kalau dia nggak punya tujuan motif utama. Yang motif utamanya cuan. Ekonomi, bisnis, ya gitu. Karena terusan Suez ini kan tidak menguntungkan bagi Israel. Israel kan nggak dapat apa-apa dari terusan Suez. Apalagi terusan Suez ini lebih banyak kerjasama nanti dengan Cina, musuh ekonominya Amerika. Nah, Israel, Amerika ingin bentuk terusan tandingan, gitu. Terusan kanal Ben Gurion. Ini misi utama mereka. Jadi ini pertarungan geoekonomi sebenarnya. Ya mereka kesannya ini, wah ini kami ingin menumpas para pejuang, menumpas quote and quote teroris. Bullshit menurut saya, pepesan kosong. Ya, mereka itu motifnya betul-betul geoekonomi. Nanti, rencana ini ialah nanti akan membentuk aliansi geoekonomi Israel, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Israel dan India. Untuk menyaingi aliansi Mesir dan Cina dan Rusia. Kayak gitu. Jadi ini bisnis genosida. Iya. Tapi kan Netanyahu nggak mungkin ngomong ini ke dunia internasional. Dia akan kelihatan sangat pragmatis ekonominya dengan memanfaatkan kepentingan ekonomi di balik genosida. Makanya kan dibikin lah, ini karena kami diserang sama pejuang, kami selalu diganggu, kami diteror. Dia dibikin aja sama dia agar dunia percaya. Ya kan, padahal motif sebenarnya disimpan, dipendam sama dia. Nah ini satu rangkaian Mas, resolusi Dewan Keamanan, genosida jalur Gaza dengan terusan Ben Gurion. Ini satu rangkaian. Gitu. Udah disetting seperti itu gitu. Udah disetting seperti itu. Dan satu-satunya ganjalan kenapa terusan ini tidak sampai sekarang gagal dibentuk karena masih ada pejuang dan bangsa Gaza. Aduh, gitu. gila. Makanya caranya ialah harus dihabisi, harus disudahi. Ya, harus diselesaikan. Karena kan kalau masih ada orang-orang di situ gitu ya. Pergerakannya jadi susah gitu ya. Iya, lah sekarang pejuang Gaza aja bisa nyerang ke Tel Aviv loh. Apalagi terusan Ben Gurion ini hanya sebelah Gaza, deket banget. Anak kamu sama anak komplek lah gitu ya. Iya, kayak gitu. Dan terbukti kan di Operasi Tufan Al-Aqsa para pejuang Gaza itu berhasil melumpuhkan
tentara-tentara Israel loh. Bayangkan ya, itu apalagi ini bersebelahan. Nah ini benalu ini para pejuang Gaza ini, maka kita harus monsterisasi, harus demonisasi agar kayak dulu Irak. Kan Irak kayak gitu juga, invasi Irak, Saddam punya senjata pemusnah massal, dia akan menghabisi Amerika. Kita angkat ini agar dunia percaya dan invasi ke Irak hancur, Saddam Hussein tumbang, sampai sekarang Irak luluh lantak loh. Ya, bekasnya 20 tahun, hampir 25 tahun perang Irak tersebut, kita nggak menemukan senjata pemusnah massal, tapi Amerika berhasil eksis di sana. Benar. Ya, gitu. Jadi memang bagaimana memframing gitu ya, sebuah kejahatan gitu dengan kejahatan sebenarnya seperti itu kan. Gitu. Gila. Nah, terbaru juga nih Bang Bizarro, ada pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump. Nah ini masih hangat banget mengenai Ikhwanul Muslimin adalah bagian dari teroris. Gitu. Nah, apakah ini hanya stempelan saja tanpa ada imbas kemana-mana atau seperti apa? Mungkin bisa diceritain. Iya, ini keputusan terbaru Trump ya, yang Trump mengatakan mulai memproses penetapan Ikhwan sebagai teroris. Karena apa? Amerika nggak punya gawean baru teroris nih sekarang. Ya, nggak punya gawean baru. Ya, padahal kan dia sedang memimpin war on terror. Lah terorisnya siapa? Perlu diciptakan. Ya kan dulu ISIS. Dulu ISIS, orang-orang Indonesia tertipu, ya banyak juga dunia orang-orang internasional datang ke sana. Kemudian berhasil dimainkan oleh Amerika. Tapi kan kemudian dunia mulai paham, oh ternyata ini bagian, nggak lepas juga bagian dari intelijen Amerika. Dan dia butuh sekarang aktor baru, yaitu Ikhwan. Kenapa Ikhwan? Karena sekarang sedang isu Palestina, isu Gaza. Gitu. Kalau dulu kan ISIS, kenapa ISIS? Karena isu Suriah. Betul, itu kan betul. Demografinya pas ya. Isu Suriah lagi rame, ISIS yang dimainkan. Nah sekarang Gaza. Karena kan pejuang-pejuang Gaza, ya Hamdi lah, ya bahasa plesetannya ya, kita Hamdi ya, supaya nggak kena di YouTube. Itu kan sejarahnya, itu kan dibentuk oleh Ikhwan. Sejarahnya. Syekh Ahmad Yasin itu anggota Ikhwan. Bahkan Syekh Amin Al-Husaini, ingat ya, pendukung kemerdekaan Indonesia, itu pemimpin ketua Ikhwan pertama cabang Palestina. Kayak gitu. Makanya kan beliau sangat dekat dengan founding fathers Indonesia. Betul. Dan beliau menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kan sekarang Hamdi ini menjadi primadona internasional. Benar. Orang Yahudi, remaja Yahudi Amerika aja simpatik. Bayangkan. Simpatik dengan Hamdi. Ya. Bahkan sekarang survei terbaru, sekarang survei menunjukkan puncak kemarahan orang-orang Amerika kepada Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anginnya berbalik gitu ya. Ya kayak gitu. Dan ini kan yang mendapatkan, yang pemain dari ini semua kan pejuang Palestina. Di Amerika kita melihat fenomena Zohran Mamdani, menurut saya nggak bisa kita lepaskan dari itu. Ya, dia berhasil menantang isu genosida yang ada di sana. Nah, ini kira-kira nanti yang kesannya sih ini Ikhwanul Muslimin. Padahal kan Ikhwan itu sekarang udah mulai jatuh gitu ya. Di Mesir dia ditumbangkan, dikudeta. Ini masih dicap sebagai teroris pula. Nah, nanti orang-orang yang menentang kebijakan Israel, kebijakan Amerika, ente Ikhwan ya, kamu IM ya, anggota IM ya, anggota bagian dari Muslim Brotherhood ya, itu tujuannya. Dan ini mulai diterapkan oleh Netanyahu. Gitu ya. Kita mengetahui di Israel itu ada gerakan Islam. Ya, kenapa? Kok ada gerakan Islam? Karena kan itu memang wilayah jajahan. Betul. Itu kan orang Islam dulunya milik kaum muslimin yang ada di sana. Ada 20% komunitas Arab di Israel. Yang terafiliasi juga sama Ikhwan gitu. Nah, ini menariknya ya. Sebenarnya mereka tidak terafiliasi. Kan gerakan Islam di Israel itu pecah dua. Ada namanya gerakan Islam Utara. Dulu satu kelompok gerakan Islam, tapi pecah nanti kemudian ada gerakan Islam Utara yang dipimpin Syekh Raid Salah. Ingat ya, pejuang Palestina yang berbasis di wilayah Al-Quds dan lain sebagainya. Dan kemudian gerakan Islam Utara ini dibubarkan oleh Israel pada 2015. Ini gerakan Islam yang memang tidak mau bernegosiasi dengan Israel. Tidak mau bikin partai di Israel. Tidak mau masuk parlemen. Kemudian pecahnya gerakan Islam Selatan yang lebih moderat. Yang mungkin istiadat mereka, kita ada 20% komunitas Arab di Israel, kita harus punya suara nih. Kita harus bikin partai. Dan bikin partai dan masuk ke parlemen. Dan sekarang menjadi oposisi. Oposisi Netanyahu. Dan dia memperjuangkan tentang hak-hak kaum muslimin Arab yang ada di Israel. Dan ini sama Netanyahu, ini juga benalu.
walaupun jumlahnya nggak besar. Ya, dan ini kemudian ingin dicap Netanyahu sebagai jaringan Ikhwan. Oh, Gitu, iya, ya. Dikaitin ke situ. Jadi biar bisa kemana-mana isu ini Bisa sebenarnya. kemana-mana. Oke, Gitu. meskipun yang tidak terafiliasi tapi bisa Iya. ditempelin gitu. Sekarang Greta Thunberg aja yang memimpin Freedom Flotilla itu kemarin ya, nggak jilbaban, celana pendekan, nggak pernah sadat, dianggap propagandator Hamdi. Oke. Itu Greta Thunberg nggak pernah ikut kosidahan. Logikanya gimana? Ya gitu kan? Nah kan sekarang kayak gitu. Tapi kalau Oke. kalau dianggap Hamdi kan agak kejauhan. Betul. Tapi kalau dianggap Ikhwan, kelompok-kelompok Islam ini masih punya kaitan. Oh, Nah, oke. kalau Hamdi itu kan hanya dari Palestina. Betul. Tapi kalau Ikhwan itu kan gerakan internasional. Ya. Gitu. Dan ini sangat blunder menurut saya. Karena di Amerika sendiri, analis-analis Amerika yang sering mengkritik Ikhwan pun tidak setuju penyempatan ini kepada Ikhwan, kelompok teror. Karena mereka nggak main kekerasan. Betul. Ya Mereka- kan secara sepak terjangnya kita udah tahu gitu ya. Iya. Diplomasi, kemudian berjuang melalui parlemen seperti Betul. itu. Ya. Morsi kan ikut pemilu, bikin partai, ikut pemilu, menang. Kan jalur legal konstitusional mereka itu. Buktinya mereka diterima sebagai partai dan kemudian Morsi menang. Mereka selalu mengikuti jalur formal legal konstitusional lah. Betul. Gitu ya. Makanya mantan Menlu Amerika Rex Tillerson itu walaupun dia mengatakan Ikhwan itu Islam radikal, dia tidak setuju mengkategorikan Ikhwan itu sebagai kelompok teror. Oke, radikal boleh tapi bukan teroris. Iya, karena variannya terlalu banyak Ikhwan itu. Nggak bisa kita gebiah-uyah. Ada tokoh-tokoh mereka mungkin yang moderat, bahkan sekutu Amerika Serikat beberapa dulu tokoh-tokoh Ikhwan. Presiden Afghanistan Burhanuddin Robani itu dekat sama Amerika. Ya, dulu juga ada tokoh Ikhwan di Irak pasca serangan invasi Amerika itu juga dekat dengan Amerika Serikat. Jadi sangat kata-kata teroris ini sangat karet sesuai kepentingan Amerika. Ya, dan ini bisa juga dimainkan tergantung kepentingan Amerika. Dulu Presiden Suriah teroris. Iya. Sekarang udah datang ke Washington. Ya kan gitu. Artinya Bisa gitu ya? iya, artinya ini Amerika kita tahu lah. Dan kalau memang kalau dalam keputusan Amerika Serikat itu, order dari Trump itu karena Ikhwan itu mendukung pejuang Gaza. Oke. Melakukan tindakan perlawanan. Tapi kekerasan ya. Tapi bukankah itu juga dilakukan oleh Amerika? Betul. Invasi Amerika Serikat ke Irak itu kan kekerasan. Iya, berarti karena ada standar ganda gitu. Iya kan, menurut studi ada 500.000 orang Irak yang itu tewas. Kebetulan teman kuliah saya itu banyak dari Irak. Ada orang Irak gitu ya. Itu Irak sekarang tingkat buta hurufnya sangat tinggi. Padahal Irak kita mengetahui sebagai basisnya Baghdad dinasti Abbasiyah yang punya peradaban ilmu yang sangat kuat. Iya. Tetapi sekarang tingkat buka huruf sangat tinggi, ekonominya hancur lebur, terjadi perpecahan di sana akibat invasi Amerika Serikat. Invasi Amerika itu menurut studi 500.000 jiwa tewas. Kemudian Afghanistan juga sama. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan sekarang ekonominya gagal, juga terjadi banyak tantangan di situ. Ada yang mengatakan salah satu laporan jumlah korban invasi Amerika Serikat ke Afghanistan itu 200.000 orang. Oke. Kalau kita pakai standar yang sama, berarti Amerika teror juga dong. Betul. Bisa kita kategorikan dong. Harusnya seperti itu, Iya. kan? Nah, ini yang benar-benar keterlaluan banget ya. Kita bisa melihat beberapa goncangan-goncangan yang terjadi di balik isu Gaza gitu kan, di balik Palestina, yang ternyata ini sampai sekarang ini selalu aja dimainkan. Mungkin kalau bahasa simpelnya adalah kita kalau tidur tuh kadang mikir gitu ya, besok mau ngapain ya, ketemu siapa ya, besok apa. Amerika, Israel mungkin berpikirnya besok isu apa lagi yang mau kita gerus ya gitu kali ya. Iya. Iya. Betul. Dan ini gila sekali. Tapi sangat relate nggak sih Bang Bizarro ketika menyematkan gitu ya isu bahwa Ikhwan adalah teroris. Iya. Tarik anginnya adalah ke Indonesia. Nah, iya. Indonesia ini kan kalau kita berbicara dari stempelan-stempelan teroris, ini kan sudah mulai melandai gitu ya. Iya, betul. Masyarakat umum sudah tahu ketika ada kejadian terorisme, oh itu sebenarnya ya gimmick-gimmick aja gitu ya. Tapi dengan pola yang sekarang, bisa nggak menurut prediksi dari Bang Bizarro, Indonesia akan ada lagi nih kalimat-kalimat teroris yang disematkan dari itu? Menurut saya akan sangat sulit. Karena kalau kita kategorikan Ikhwan itu teroris di Indonesia, berarti founding fathers kita berhubungan dengan teroris. Nah, itu dia. Ketika berjuang memerdekakan Indonesia. Hasan Albana, kita bertemu tokoh-tokoh Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, Dr. Rashidi yang dulu menjadi misi mandat diplomasi ke Mesir berhubungan dengan tokoh-tokoh Ikhwan. Orang pertama yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia di luar negeri, Syekh Amin Al-Husaini, itu tokoh Ikhwan.
Berarti kalau kayak begitu, para founding fathers kita berhubungan dengan teroris. Oke. Atau bahkan kalau kita setuju, berarti teroris berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia. Nah, kayak gitu konsekuensinya kayak begitu. Betul. Kalau memang Indonesia mau, ya kan, gitu. Kalau Pak Prabowo misalkan, we follow 100% what Trump did, ya kan, bisa aja kayak gitu. Itu bertabrakan dengan sejarah. Oke, jadi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah bisa di counter gitu ya? Iya, gampang sekali menurut saya itu akan mengcounternya. Karena tadi kita nih bangsa yang unik, Mas Zidan. Kita bangsa yang unik. Karena kita salah satu negara, maksudnya yang sedikit dari negara lain yang merebut kemerdekaan dari perlawanan. Makanya saya studi hubungan internasional di berbagai negara, kita nggak nemuin tuh preambul undang-undang negara sebuah negara itu ngelawan kolonialisme. Kita doang kan kalau bisa dibilang. Ya mungkin yang lain ada, cuman yang sangat spesifik kan kita doang. Betul. Bahwa kita melawan kolonialisme dan penjajahan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita loh yang punya. Karena kita tuh bukan given. Kemerdekaan kita bukan given, bukan diberikan, tapi kita direbut. Ya, gitu. Nah, ini makanya kita jangan mengikuti 100% apa yang dikatakan oleh Trump. Sekarang definisi terorisme aja banyak versi. Kita mau pakai versi siapa? Betul. Ya kan? Dan itu bergantung dengan kepentingan masing-masing sebuah negara. Itu ya. Artinya secara global kita sudah bisa melihat dari isu-isu terbaru politik dunia gitu ya, terkait dengan Gaza, dengan Palestina, sehingga teman-teman yang mengikuti program ini sudah mulai lah ya sedikit bisa mengkait-kaitan gitu ya. Cocok loginya dimainkan tapi tetap mendasar dan dipertebal dari tadi kalimat-kalimatnya Bang Bizarro gitu. Tapi Bang, berbicara lagi tentang solusi dari dua negara bagi warga Palestina, warga Gaza, masih relevan nggak untuk saat ini? Menurut saya solusi dua negara sering sekali dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan isu Palestina. Saya nggak sepakat. Menurut saya bukan soal alternatif terakhir atau tidak, tapi kita serius nggak sih sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina gitu. Karena two state solution terbukti semakin nggak relevan saat ini. Pertama, Israel tidak pernah mau mengakui kemerdekaan Palestina. Betul. Amerika Serikat selalu memberikan veto terhadap upaya kemerdekaan Palestina ataupun tindakan-tindakan genosida Israel. Dan posisi pemerintah otoritas Palestina atau PLO semakin lemah. Sekarang pada hari ini. Jadi kalau kita berteriak tentang two state solution, itu semakin jauh. Bahkan ada buku yang diterbitkan Robert Malley dan Hussein Aga ya, dua tokoh yang ada di balik perjanjian Oslo. Ya dulu tahun 90-an antara Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin. Itu bikin buku baru nih September 2025 judulnya Tomorrow is Yesterday. Dia kemudian memplesetkan istilah two state solution menjadi two state illusion. Karena hanya angan-angan belaka. Hanya ilusi. Dari perjanjian Oslo yang kemudian mereka rancang dulu antara Israel, Palestina dan Amerika. Justru kemerdekaan Palestina semakin jauh sekarang. Karena Amerika nggak betul-betul serius memerdekakan. Bahkan dia ketika negara-negara Eropa itu mengakui kemerdekaan Palestina, itu langsung dikritik sama dia. Dianggap itu hanya omong kosong. Hanya ngademin hati aja. Iya, hanya statement di atas kertas tanpa ada langkah nyata menghentikan genosida dan mendorong kemerdekaan Palestina. Kan nggak mungkin. Dukungan kepada kemerdekaan tidak diikuti langkah-langkah strategis. Betul. Nah, jadi itu tadi ya, two state solution menjadi two state illusion. Menurut saya menjadi semakin tidak relevan. Karena misalkan ini kan two state solution itu, ini bukan barang baru. Betul. Ini sebenarnya udah dirancang dalam resolusi PBB nomor 181 yang dulu ada Partisi Plan 1947 yang membagi 55% wilayah Palestina untuk komunitas Yahudi, dulu belum ada Israel kan 47. 45% untuk komunitas Palestina. Gitu. Dan di situ kan kemudian dirancang adanya upaya-upaya untuk memerdekakan Palestina, tapi kan tidak pernah berjalan saat itu. Nanti ada resolusi 242 setelah perang Arab Israel 67. Itu resolusi itu PBB meminta Israel untuk menarik mundur dari tepi barat, dari Gaza dan wilayah-wilayah lain yang dicaplok pasca perang Arab Israel. Alih-alih menaati resolusi PBB, Israel semakin lama semakin banyak mencaplok wilayah tepi barat. Iya, jadi dengan situasi dan kemudian realita itu, apakah ini semakin relevan? Two state solution itu. Kebanyakan two state solution itu hanya menjadi pidato di atas kertas dan mimbar-mimbar PBB. Tanpa ini bagi orang yang mendukung two state solution aja nih ya. Negara-negara tersebut, mereka itu serius nggak sih misalkan untuk tadi ya mendorong Israel menaati resolusi PBB 242 deh yang 67. Tarik dari tepi barat, tarik dari Gaza
dan lain sebagainya. Itu aja nggak dilakukan. Gitu. Jadi kayak cuma hampa aja nih two state solution. Kalau saya sendiri makanya nggak begitu setuju. Walaupun saya menghormati pemerintah, betul. Kan two state solution ya. Saya menghormati langkah pemerintah menyatakan seperti itu. Tapi kita mempertanyakan gagasan two state solution pemerintah itu kayak apa sih? Betul. Kita kan nggak ngeliat sampai sekarang barangnya. Kita tarik sejarahnya ya memang hanya ilusi, bener. Iya gitu. Misalkan kalau sekarang pemerintah setuju two state solution. Kita mau memakai batasan yang mana? Batasan tahun 48 atau 47, batasan tahun 67 atau yang sekarang cuma 10%. Ya kan? Gitu. Kemudian tidak akan ada perdamaian tanpa jaminan hak mereka bangsa Palestina. Ada nggak klausul two state solution Indonesia itu mendorong juga diaspora Palestina untuk kembali ke wilayahnya dan memastikan Israel tidak menghalangi. Gitu. Kan two state solution itu perlu ada spesifikasi yang detail. Betul. Bukan sekedar ya saya setuju two state solution, pas kita tanya konsepnya kayak gimana sih? Ya kita ikut dunia internasional aja. Apa dong artinya kita Indonesia ingin berdaulat di mata dunia? Pak Prabowo gebrak-gebrak meja pidato di PBB. Kalau kita masih ikut konsep Barat. Oke. Ya kan? Jadi nggak sinkron dong antara ucapan dengan realitas gitu. Nah makanya itu tadi kita perlu cuma tinggal 10%. Dan itu hidup di tempat yang nggak layak loh. Karena 90% wilayah Gaza itu dihancur. Dan PBB mengatakan butuh sekitar 70 miliar US dollar untuk merekonstruksi Gaza selama puluhan tahun. Yang sama itu dengan 1.100 triliun rupiah. Siapa yang mau bayarin ini? Ya. Apakah Arab? Apakah orang Israel? Kalau dunia Islam, enak dong Israel. Hancurin, tinggal orang-orang Arab, orang-orang negara Muslim yang membantu, NGO Palestina yang membantu. Ya gitu. Dirumuskan nggak nih dalam konsep two state solution Indonesia? Saya belum pernah nemu. Saya udah nanya ke Kemenlu. Saya kemarin juga diundang oleh Kemenlu untuk memberikan narasi pembanding tentang review konsep two state solution. Ya, saya belum melihat. Nah, makanya saya mendorong pemerintah membuat konsep yang rinci dengan mengajak masyarakat kalau memang itu disetujui. Ya baik yang setuju two state solution-nya ataupun yang kontra. Kalau saya kan pihak yang mengkritisi. Saya mengatakan one state solution itu lebih rasional. Dan ada tahapan-tahapannya. Saya ada rancangan itu. Pertama, memastikan dekolonisasi Palestina. Karena Palestina itu yang terjadi itu settler kolonialisme pendudukan. Yang tidak bisa diselesaikan atau mewujudkan perdamaian dengan kompromi teritorial. Nah ini ditulis sama ditulis buku sama Bang Bizarro ya? Iya, gitu ya. Ke dalam teori ini, salah satu cara untuk menghentikan penjajahan ialah melucuti supremasi penjajah. Gitu ya. Dengan cara memberikan hak kembali bagi bangsa Palestina, bukan kompromi teritorial. Karena kalau kompromi teritorial sekarang juga kalau sukses solution ya kita lihat ini juga nggak similar. Palestina cuma 15% dengan persenjataan yang tidak memadai, apalagi mau dilucuti, sedangkan Israel masih powerful. Gitu. Artinya akan ada kemerdekaan Palestina quote and quote tanpa keadilan. Kita kan membutuhkan kemerdekaan yang substantif, bukan formalitas. Ya, kemudian itu tadi ya. Lalu kemudian memberikan hak kembali bangsa Palestina ke sana. Mengintegrasikan orang-orang Yahudi Israel yang ada di Palestina dan kemudian merancang konstitusi dan pemilu di Palestina. Nah, itu gagasan tahapan-tahapan one state solution. Ada loh. Jadi two state solution itu bukan solusi satu-satunya. Sebenarnya masih ada yang ideal gitu. Pertanyaannya kita mau tidak menegakkan itu. Kan itu masalahnya. Masalahnya negara-negara Eropa ini yang nggak mau melakukan ini. Maka udahlah kita bikin aja nih two state solution. Ya. Yang penting ada lah ya. Yang penting ada. Bahkan menurut saya two state solution itu seperti melegitimasi penjajahan. Dan kalau kata Profesor Abdul Fattah El-Waisi, dulu saya antar beliau ke Kemenlu ya, silaturahim, diskusi tentang two state solution. Kata Profesor Abdul Fattah El-Waisi, pakar studi Baitul Maqdis, two state solution itu hanya managing konflik, bukan solve the conflict. Jadi ibaratnya hanya menari di atas ombak aja. Iya, kayak gitu ya. Tanpa kita masuk ke pantainya. Bukan perdamaian yang sejati ya. Kalau dalam hubungan internasional itu perdamaian negatif bukan positif. Perdamaian negatif itu tidak ada kekerasan. Memang berkurangnya kekerasan, tapi tidak ada keadilan di situ. Kalau perdamaian positif itu akar kekerasannya berhenti, akar masalahnya berhenti, dan bangsa Palestina mendapatkan keadilan. Tinggal we want to choose the managing conflict or the solve conflict. Gitu. Kalau saya sih pengennya solusi
memberikan solusi atas penjajahan, bukan sekedar managing. Betul. Gitu. Jadi artinya dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Bizarro tentang one state solution gitu ya. Sebenarnya ini solusi yang ideal dan memang harusnya seperti ini Iya. gitu ya. Tinggal siapa nih yang akan bawa konsep ini gitu ya. Apakah Indonesia yang kemarin bisa dibilang sudah cukup memberikan statement-statement, kemudian memberikan banyak kontribusi kepada Iya. Palestina, saatnya tampil di internasional lagi dengan menjual gagasan ini gitu ya. Betul. Nah ini menarik nih kalau tadi Mas Zaidan nyebut bagaimana Indonesia. Indonesia tahun 47 belum masuk PBB sudah menolak two state solution. Oke, ada histori seperti Ada itu? historisnya. Tahun 47 kan dibagi 55% untuk orang Yahudi, 45% untuk orang Palestina. Itu participant resolusi 181 PBB. Indonesia dulu belum masuk PBB, udah menyuarakan penolakan atas pembagian Palestina. 47. Ini yang nggak pernah dilihat. Iya, gitu. Betul. Ya, saya sampaikan kemarin ketika diundang Kemlu, saya katakan dalam historis kan di buku Kemlu, riset Kemlu itu kan dijelaskan soal two state solution, tapi kan tidak dijelaskan perjalanan Indonesia dalam respon two state solution, gitu ya. Nah, itu kalau kita tahun 47 itu ada Indonesia disiarkan di Radio Republik Indonesia itu menyuarakan penolakan. Indonesia nanti baru menyetujui eranya Pak Harto tahun 74. Baru menyetujui konsep two state solution. Itu pun tidak ada embel-embel melucuti senjata para pejuang. Oke. Ya gitu. Nah dari situ kemudian baru bergeser. Tapi menurut saya kita harus jujur bahwa kita ada episode dalam sejarah Indonesia yang kita menolak two state solution. Karena kan umur kita baru 2 tahun sebagai bangsa yang merdeka. Dan kita tahu rasanya dibagi-bagi. Betul. Hati aja nggak mau dibagi gitu. Iya, nah kayak gitu. Makanya tadi, kalaupun pemerintah ingin menuju konsep two state solution, dibuat spesifik, rincian yang begitu jelas, dan kemudian melibatkan aktor-aktor ormas Islam, NGO, aktivis segala macamnya. Kalau memang itu disetujui, jadi kita nggak cuma ngekor Amerika, nggak cuma ngekor Eropa, dan kita ada keseriusan memang untuk betul-betul mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Gitu. Oke, sebenarnya kalau bisa dibilang tuh dokumentasi kita lengkap ya Bang ya? Lengkap. Tentang menjawab Palestina, isunya seperti Tinggal kita apa. mau membuka nggak, mau jujur nggak. Benar. Dan mungkin bisa dibilang ketika pemimpin-pemimpin kita yang saat ini gitu ya diamanahi kepemimpinan oleh masyarakatnya atau rakyatnya, kanan kirinya juga harus melihat gitu ya. Dari dokumentasi di tahun-tahun sebelumnya, di zaman-zaman presiden sebelumnya gitu ya. Ini untuk menanggapi ini sudah ada hal apa yang dilakukan gitu ya. Dan ternyata setelah tadi Bang Bizarro sampaikan Indonesia tahun 47 udah ada dokumentasi ini. Udah. Padahal kita belum masuk PBB. Benar. Kita baru 2 tahun merdeka loh. Padahal kita digincet Amerika, digincet negara-negara besar, di lobi Israel. Tapi kan Bung Karno, Bung Hatta firm. Kita total 100% support Palestine. Bahkan dalam konferensi Asia Afrika kan, India, Myanmar itu kan, bahkan khususnya Myanmar, mengancam menarik diri dari konferensi Asia Afrika kalau Israel nggak diundang. Nah gitu. Oke. Tapi kita tetap menolak kehadiran delegasi Israel. Karena ini konferensi anti penjajahan. Nggak mungkin undang penjajah. Penjajahnya undang gitu ya. Iya. Nah ini seru banget nih Bang Bizarro. Kita udah tahu banyak tentang banyak hiruk pikuk di antara keheningan ini gitu ya. Berbicara lagi tentang two state solution. Banyak di antara kita yang memang sebenarnya idealnya nggak ideal banget two state solution. Nah tapi dari sisi masyarakatnya di Palestina sendiri kan ini obrolan-obrolan udah banyak sekali sampai terdengar ke masyarakatnya yang ada di Gaza gitu ya. Sebenarnya respon mereka tentang two state solution ini seperti apa sih Bang? Nah, saya jawab pakai data aja. Bukan agar nggak opini pribadi. Yes. Terakhir 28 Oktober, Lembaga Studi Palestina, Riset Palestina itu meluncurkan hasil riset terbaru tentang tanggapan masyarakat Palestina terhadap two state solution. Menariknya, mayoritas 53% menolak two state solution. Berapa persen? 53%. 53% berarti lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Ya naik turun ya, tergantung situasinya. Tetapi dalam riset tersebut masih dominan mayoritas warga Palestina menolak two state solution. Dan bahkan di dalam riset itu ada lagi yang menarik nih. Dikasih 3 pilihan. Menurut Anda, bangsa Palestina, manakah cara terbaik untuk meraih kemerdekaan? Negosiasi dan diplomasi, perlawanan damai, perlawanan non kekerasan, tapi perlawanan damai, ataupun perlawanan bersenjata. Mayoritas ya hanya 36% yang menginginkan pencapaian kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi dan negosiasi. 36%. 59% sisanya itu lebih memilih jalur perdamaian, baik perlawanan damai maupun armed struggle, perlawanan bersenjata. Kenapa? Kok 36% cuman? Karena mereka trauma.
Negosiasi selama ini berlangsung, diplomasi ini yang berlangsung tidak mendapatkan keuntungan apa-apa bangsa Palestina. Bahkan dalam perjanjian Oslo 1993 kan, ketika Yasser Arafat menyepakati perdamaian dengan Yitzhak Rabin, kan yang terjadi penjajahan terus berlangsung di tepi barat dan di Palestina. Ya, padahal bangsa Palestina atau PLO saat itu juga udah dilucuti senjatanya, tapi Israel masih megang. Yang terjadi Israel terus mencaplok wilayah tepi barat sampai sekarang. Jadi ada semacam apa? Ada nuansa kebatinan, traumatik bangsa Palestina yang melihat negosiasi dan diplomasi itu tidak menguntungkan bagi mereka. Dan mereka melihat jalan perlawanan itu menjadi salah satu jalan yang dianggap terbaik bagi mereka untuk meraih kemerdekaan. Dan itu kan terbukti. Betul. Ya, dengan Operasi Tufan Al-Aqsa, ini dunia internasional terbelalak sekarang ya kan, bahwa penjajahan itu sangat eksis dan bahkan membuka mata Barat hari ini. Kita nggak menyaksikan nih Mas Zaidan ya, mahasiswa Barat, aktivis Barat sekarang mereka sangat bahkan melebihi kita kreativitasnya, Betul. melebihi kita loh, keberaniannya juga. Melebihi kita, mentalnya. Anggota DP Kongres Amerika dipepet, ditanya, Anda ini ikut terlibat mendukung genosida Gaza loh. Ini bayi-bayi Gaza, bagaimana tanggapan Anda? Dipepet itu. Kita kayaknya belum seberani gitu. Padahal Muslim juga enggak gitu kan. Iya, Menteri Luar Negeri Amerika keluar dari rumah dinasnya, udah ditongrongin aktif di depan, dilempar duplikasi darah, botol di depan mobilnya, seperti itu. Lalu Anthony Blinken, Menteri Luar Negerinya Amerika sebelum dia turun tahta di era Joe Biden, berani diinterupsi oleh masyarakat Amerika. You are the Secretary of Genocide. Ya, itu lagi pidato perpisahan, coba bayangin. Pidato perpisahan diinterupsi. Kan publik kalau di Amerika kan liberal, ya, umum aja gitu. Diinterupsi. Anda itu menterinya genosida. Gitu. Ya, karena muak masyarakat Amerika. Pajak mereka yang seharusnya untuk membantu masyarakat miskin, migran, inflasi ekonomi dipakai malah untuk bantu Israel. Ya. Nah, itu jadi tanggapan bangsa Palestina. Nah, itu tadi kita tuh udah ngajak ngobrol belum sih? Pejuang-pejuangnya, faksi-faksinya, jangan sampai kita cuma ngobrol sama Trump. Iya. Apalagi ada informasi kemarin pemimpin kita mau ke Israel. Ya gitu. Ini konsepnya apa gitu? Ke Gazanya kapan? Sekarang kan gitu. Ya kan? Ke Gazanya kapan? Ketemu para pejuangnya kapan? Ngobrol. Terbuka dong. Kalau memang kan selama ini katanya, udah sih kita terbelak layar. Kenapa break layar? Kita sama Trump terbuka. Sampai mic obrolan itu bocor di mic. Kenapa kepada sama pejuang Palestina, pejuang kemerdekaan kita tidak berbicara secara terbuka, secara formal. Gitu. Aduh, nah, kita tuh konstitusi kita tuh melucuti kolonialisme apa melucuti pejuang kemerdekaan? Itu dia. Ya kan? Itu. Kenapa kita masih malu-malu? Luar biasa. Masya Allah, terima kasih Bang Bizarro. Ini kalau kita nurutin kita ngobrol ini, sampai Ramadan ketemu kita juga masih ngobrol ini. Sampai Palestina merdeka insya Allah. Amin, kita. amin insya Allah. Iya. Dan tentunya jadi kita semakin berpikir gitu ya, bahwa selama Palestina belum merdeka, ya kita nggak akan berisik. Iya. Ya kan? Kita nggak akan berhenti untuk berisik gitu ya. Tetap berisik aja terus. Betul. Karena dengan isu gencatan senjata kita ada, mereka tetap bergejolak di sana, mereka tetap dihajar, dibantai, ada isu-isu lainnya gitu ya, yang mana kejadian-kejadian ini tanpa kita sadari sangat melukai dan menyiksa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina gitu ya. Sehingga dengan kita angetin lagi gitu ya, ibaratnya motor kita yang mungkin kemarin sedikit kita parkir, nggak kita pakai-pakai gitu ya Bang Bizarro. Kita gas lagi sekarang Kita ya. gas lagi, udah mulai diangkat-angkatin, ternyata ini yuk berisik lagi untuk kemerdekaan Palestina ya guys ya. Oke. Dan di akhir sesi mungkin kita dari The Sungkars and Friends terima kasih sekali. Sama-sama, makasih udah Bizarro. diundang. Udah ngobrol berfaedah. Semoga harapannya dari obrolan banyak daging ini ya, ini bisa kita serap, kita bisa berkontribusi lah untuk kemerdekaan Palestina. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan banyak hal yang tentunya akan disampaikan oleh Bang Bizarro maupun juga narasumber-narasumber lainnya, supaya dunia peradaban Islam ini tetap terjaga dan semakin bangkit gitu ya. Siap. Bang Bizarro sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Di Mas Zaidan. last statement, di last session ini ada yang mau disampaikan sebagai closing statement nih? Iya, kalau kita ngomong-ngomong aja capek, bangsa Palestina dulu berjuang mengeluarkan dana materi untuk kemerdekaan Palestina. Itu menurut saya nggak bisa kita bayar dengan triliunan apapun.
karena mereka berjuang untuk kemerdekaan Palestina ketika mereka juga sedang dijajah dan digenosida. Lalu kalau kita capek sekedar posting, ngomong, apalah artinya dengan perjuangan mereka. Jadi jangan pernah berhenti sampai Baitul Maqdis benar-benar merdeka. Amin, amin, Allahumma amin. Free Palestine. Oke, akhirnya saya Sabil Zaidan pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Semoga kita bisa ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.